Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, NIM 22129026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang sekitar 380-750 mm. Gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat melalui ruangan hampa. Sifat-sifat dari cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat menurut garis lurus. Menurut Edi Tarwoko, matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus karena adanya rambatan cahaya matahari ke bumi. Itulah maka terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat menurut garis lurus adalah dengan gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Kemudian yang kedua, ciri-ciri cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Saat cahaya melewati benda bening, maka ia dapat menembusnya. Misalnya, pada kaca bening, kaca mata dan air jernih, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tak bisa melihat benda tersebut, sehingga proses melihat terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Kemudian yang keempat, ciri-ciri cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Mengapa bisa terjadi pembiasan atau pembelokan cahaya? Karena dua zat yang dilewati oleh cahaya mempunyai kerapatan partikel yang berbeda. Misalnya, pada pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening, pensil akan terlihat bengkok atau patah karena cahaya yang melewati udara dan air dalam gelas mengalami pembengkokan arah rambat. Contohnya yaitu dasar kolam renang yang terlihat seperti dangkal daripada sebenarnya. Yang kedua, pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasan cahaya didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya suatu percepatan. Peristiwa ini terjadi era optika geometris dengan refraksi cahaya yang dijabarkan dengan hukum Snellius. Hukum Snellius sendiri adalah proses terjadinya bayangan secara bersamaan dengan refleksi gelombang pada cahaya. Tumbukan antar gelombang pada cahaya menyebabkan kecepatan fase gelombang cahaya yang berbentuk seketika. Contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, berlian yang tampak berkilau. Cahaya yang menyinari berlian akan mengalami serangkaian proses pembiasan oleh permukaan berlian tersebut. Hal ini disebabkan indeks bias intan yang cukup besar dan sudut kritis berlian yang kecil sehingga menyebabkan mereka akan tampak berkilau. Yang kedua, sedotan yang tampak bengkok dalam gelas berisi air. Sedotan yang bagiannya masuk di dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar. Hal ini terjadi karena cahaya yang datang dari udara kurang rapat berjalan menuju air lebih rapat, akan mengalami pembiasan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya ini pun terjadi di dalam gelas tersebut. Hal ini yang mengakibatkan sedotan dalam gelas berisi akan berair akan tampak bengkok karena tidak berada di titik sebenarnya atau garis normal.
Yang ketiga, dasar kolam yang tampak dangkal. Dasar kolam akan tampak seolah dangkal jika dilihat dari permukaan daratan. Hal ini disebabkan karena cahaya yang datang dari luar menuju air dan akan mengalami pembiasan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya ini akan berlangsung di dalam kolam renang tersebut. Kemudian yang B, pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemantulan cahaya adalah seperti misalnya kita sedang bermain di malam hari. Yang pertama, cahaya dari lampu listrik rumah kita mengalami permukaan wajah, kemudian wajah kita memantulkan cahaya tersebut ke cermin. Yang kedua, cermin memantulkan kembali cahaya tersebut ke mata sehingga kita dapat melihat wajah kita sendiri. Yang pertama, kesulitan yang dialami oleh pengemudi saat berkendaraan di aspal basah ketika malam hari. Berkendara di malam hari di jalan aspal basah tentunya lebih sulit daripada berkendaraan pada siang hari di saat kering. Hal ini karena air akan masuk ke celah jalan aspal dan menghaluskan permukaannya, sehingga apabila terkena sinar dari lampu kendaraan akan menyebabkan terjadinya permantulan teratur yang memberi kesan menyilaukan mata dan menyebabkan penglihatan pengemudi menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan rumah-rumah manusia. Walaupun rumah tersebut dilapisi atap yang menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, sehingga meskipun ruangan di dalam rumah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi kita masih bisa melihat isi ruangan tersebut secara jelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.